Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Hadirin motivasi supistik yang insya Allah muliakan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ada 3 macam jenis kebenaran. Yang pertama ada yang namanya absolutely absolute. Yang kedua ada relatively absolute. Yang ketiga absolutely relative. Mari kita simak penjabarannya. Yang pertama adalah absolutely absolute. Absolutely absolute adalah kebenaran yang benar-benar benar. Berarti tidak mungkin salah, mutlak benar. Kebenaran ini hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta ini. Maka kalau sudah mutlak, tidak bisa diganggu gugat segala bentuk kesalahan yang ada, maka kebenaran ini harus kita yakini dan kebenaran ini harus kita patuhi. Harus kita rela menyerahkan diri kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kebenaran yang ada. Maka tidak sedikit pun ciptaan Allah itu yang buruk, semuanya pasti baik. Sekalipun yang datangnya tsunami itu bisa jadi secara kasat mata manusia awam itu buruk, tapi itu perbuatan Allah yang terbaik untuk memberikan peringatan kepada diri kita. Jadi tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Namanya kebenaran mutlak, absolutely absolute. Yang kedua adalah absolutely relative. Kebenaran yang benar-benar tidak benar. Nah, ini namanya kebenaran empirik, datangnya dari akal manusia. Kebenarannya ini bisa bersifat kecenderungan benar, bisa jadi kecenderungan salah. Bisa jadi berpotensi benar, bisa jadi berpotensi salah. Bisa jadi apa yang kita lakukan, apa yang saya lakukan ini benar, tapi bisa jadi berpotensi salah. Atau justru sebaliknya, ketika melihat orang lain keliru, wah ini keliru, tapi bisa jadi itu berpotensi benar. Nah, kebenaran yang relatif ini hanya dimiliki oleh makhluk Allah yang diberikan akal, yaitu adalah manusia. Manusia itu kebenarannya kebenaran relatif, artinya bisa jadi benar, bisa jadi salah. Maka kalau sudah relatif seperti ini, jangan terlalu kegeeran, jangan terlalu puas atas apa yang kita lakukan, karena sejatinya kebenaran itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk. Benar dari Allah, dan kesalahan dari kealpaan, keawaman, kedoifan diri kita sendiri. Yang ketiga adalah absolutely relatively absolute, yaitu adalah kebenarannya tidak benar-benar benar. Nah, ini muncul juga dari habit manusia, yaitu adalah hawa nafsu. Segala bentuk kebenaran jika disampaikan dengan cara kesalahan atau dalam tanda kutip hawa nafsu, maka tidak terjadi penerimaan, justru terjadi penolakan. Kebaikan-kebaikan apapun, saya meyakini semua manusia itu mempunyai niat baik, hanya saja caranya. Cara ini menjadikan salah satu media orang bisa menerima ataupun bisa menolak. Segala bentuk apapun kebaikan, jika memberikannya dengan cara hawa nafsu, bukan malah menerima, tapi justru malah menolak. Maka kebenaran ini tidak benar-benar benar atau tidak dibenarkan. Kebenaran dengan cara hawa nafsu tidaklah dibenarkan. 3 jenis kebenaran ini bisa menjadi background bagi diri kita untuk melakukan sesuatu hal. Jika yang pertama kasusnya kebenaran mutlak, kita harus imani dan kita harus yakini bahwa skenario Allah adalah sebaik-baiknya skenario. Yang kedua adalah kebenaran relatif. Tidak boleh ada ujub di dalam hati kita atas kebenaran yang ada. Bahkan kita memvonis diri kita adalah manusia yang terbenar, manusia yang paling benar, manusia yang paling pintar. Kalau sudah merasa paling, itu biasanya tertutupi dari kebenaran-kebenaran yang ada. Melampaui menjadi sombong, melampaui menjadi ujub, takabur diantaranya. Cara menghadapi yang ketiga adalah
bagaimana cara mengatur emosi kita agar kita mempunyai tetap niat yang original itu, dan terus kita menambah ilmu pengetahuan kita agar cara memberikannya pun baik, cara mentasarufkannya pun baik, sehingga tidak ada penolakan-penolakan, justru yang terjadi adalah penerimaan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengendalikan diri dan terus bersyukur kepada Allah dengan kebenaran yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.